Bagi antum yang kerja, sekiranya tidak mungkin ketika berangkat Jumatan tersebut untuk mandi terlebih dahulu, maka mandinya dari awal berangkat subuh itu. Dari awal berangkat kerja sudah niat mandi Jumatan. Tapi bicara afdol orang yang pengen berangkat langsung, memang tujuannya buat ke masjid. Nah ini nih, sebelum berangkat itu dia mandi. Sampai jadi tingkatan mandi. Maka timbul jasad, dia bersihkan badan itu dengan menghilangkan bau, terus kemudian gunting rambut atau jamangnya atau jilbabnya dibersihkan. Bersih itu artinya dirapiin gitu ya. Jangan asal tumbuh jadinya tak beraturan jilbabnya. Ya. Terus kemudian diantaranya menjemur bulu ketiak, bulu kemaluan. Itu disunahkan. Jangan sampai lebih dari 40 hari nggak cukup itu. Jadi jangan sampai lebat ya. Terus kemudian walam sulfiya bilbili, memakai pakaian putih. Zufri atau buku watibi, pakai minyak ini. Namanya sunahnya. Terus istahabul insaf, disunahkan dia diam ketika waktu khutbah, ketika dengerin khutbah. Kecuali misalnya ada orang yang menyembur sumur, orang buta menyembur sumur, atau orang pengen digigit, entah itu kali jogging, sampai ular, atau apa gitu. Nah, gitu. Maka di waktu yang musnasta ini, yang dikecualikan ini, maka boleh dia langsung, awas, gitu. Di depannya gitu. Bangun adanya gitu, sah saja. Jangan kayak orang yang bodoh. Artinya terus kita disuruh diam. Kalau diam, terus kemudian kalau dia ngomong pada Jumatan gitu ya. Mengatakan Allah pada Jumatan kan di sini gitu. Akhirnya ada orang menggigit. Ambil kalau jengkit di Mina aja. Ada orang buta menyembur sumur di Mina aja. Enggak, boleh dia teriak. Itu pengecualian. Sebab begitu pokoknya harus hatta dia lebih sholat. Boleh nanti membatalkan sholatnya demi untuk jangan sampai orang terkena bahaya. Begini. Wa istahabul insaf fi waqtil khutbah wa man dakhala wal imam yaqtul salat. Mulai kita udah bahas ini barang siapa yang masuk ke masjid, imamnya sedang khutbah, dan dia datang maka sholat sunnah tetap 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau yang dia udah berdiri di pinggir jalan, nggak ada sunnah tahiyatul masjid, langsung duduk aja deh. Karena sholat itu adalah tahiyatul masjid, bukan qobliyah Jumat. Adapun kalau ente bisa melaksanakan tahiyatul masjid terus kemudian digabung sama qobliyah Jumat, itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai qobliyah Jumatannya doang, tapi tahiyatul masjidnya kagak. Ya, jadi yang dimenangin apa? Tahiyatul masjid. Jadi terkala ente datang khatib udah khutbah, sedangkan ente udah gak dapat lagi posisi di dalam masjid. Dapatnya udah di lapangan parkir atau di jalanan, gelar sejadah begitu, nggak ada tahiyatul masjid di tengah jalan.
nggak ada tahiyatul masjid di parkiran. Tahiyatul masjid adalah di masjid. Serambi yang biasa dipakai untuk sholat, seperti udah pakai matmat, udah pakai ubin gitu ya, bersih. Sekiranya sholat situ tuh orang tuh udah umum gitu ya. Nah itu hukum masjid. Ketika tahiyatul masjid bisa di situ. Kita udah pernah bahas ini ya, tadi deh. Contoh misalnya ini masjid, maka keramik 3 baris atau 4 baris dari dalam pintu ini sampai tempat taruh sendal itu bagian dari masjid. Ada pun parkiran motor tempat sendal bukan bagian dari masjid. Karena mulai nyopot sendalnya alias lantai sucinya mulai dari keramik gitu kan, bukan dari pintu ini. Nah itu sebagai contoh aja. Yang bisa kita kiasnya kalau misalnya masjid besar, begitu ya. Sebelum masuk ke masjid itu melewati dulu parkiran, batu, terus ke lantai yang bersihnya. Nah itu tuh bagian dari masjid. Ya jadi kemudian dulu. Jadi jangan sampai ini masuk masjid jadi tahiyatul masjid. Takzim kepada masjid itu tahiyatul masjid. Kalau ini saat ini udah belum ya? Belum. Faslun wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat 2 Id itu adalah sunnah muakkadat. Baik itu berjamaah, sendiri, musafir. Kata yang perempuan boleh sholat Id. Kalau perempuan ini banyak, karena itu perempuan itu banyak ketentuannya. Jadi perempuan itu karena dia dibedain antara zatul hay'ah sama enggak. Zatul hay'ah itu yang nampak, mukanya itu yang nampak. Maksudnya itu kalau orang lihat tuh ada tertarik menunjukkan fitnah. Ini kayak begini nggak disunahkan juga. Tapi kalau nenek-nenek jarang orang sampai meminjut nenek-nenek, jarang. Ya. Jadi kalau mau keluar itu harus jaga adab. Jangan sampai pakai make up yang mencolok. Jangan sampai pakai minyak wangi yang yang menimbulkan fitnah. Gitu ya. Terus pakaiannya dijaga. Kalau nenek-nenek mah hukumnya ajus itu sama seperti laki-laki. Jadi boleh keluar. Kalau perempuan ada ketentuan. Ini yang muda, ini ketentuan. Sunnah itu muakkadah, sunnah yang sangat kuat ya. Terus kemudian karena sunnah muakkadah, jadi boleh kalau peninggalan itu untuk dikobok. Salat Id itu boleh dikobok. Waktunya dari pagi sampai zawal. Zawal itu matahari tepat di atas kepala, waktu zuhur. Jadi kalau ada di zuhur ini baru bangun tidur, misalnya tadi ketinggalan salat Id, boleh dikobok. Cuman kalau kotor bisa pakai kurban juga. Ada salatnya aja. Wahia rakaatan, yaitu adalah 2 rakaat. Yukabbiru fi ula sab'an siwa takbiratul ihram. Kemudian takbir di rakaat pertama itu 7 kali. Selain daripada takbiratul ihram. Berarti kalau sama takbiratul ihram jadi belakang. Wafitan yang di khamsan, ada takbir yang rakaat kedua ada berapa? 5 siwa takbiratul qiyam, belum termasuk daripada takbir diri. Kalau takbir diri berarti dia ada 6. Lalu jadi hukumnya sunnah ya. Artinya sunnah ya gimana? Jadi kalau ada imam dia lupa, rakaat kedua dia lupa, langsung aja biasa sholat gak pakai takbir 5 kali begitu ya, dia langsung aja Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Cepat ya, nggak sunnah balik lagi nih takbir Allah nggak, terusin aja dan nggak ditambah dengan sujud sahwi. Dan ente makmum nggak disunahkan takbir,
sedang imam. Karena itu sunnah. Dan sholatnya bagaimana Ustaz? Sholatnya tetap sah. Paling terang panitia amplopnya dikurangi gitu. Iya. Gimana sih ini guru panggil mahal-mahal salah lagi loh gitu. Ada kuliah yang bisa orang lupa namanya sholat setahun 2 kali. Gini. Makanya penting tuh pas lagi pengumuman dikasih tahu. Biasanya kan sudah naik dulu ya pengumuman kan. Biasanya ngomongin tentang pendapatan zakat, gitu ya. Nah itu sekedar kasih tahu boleh tuh. Ntar kita akan sholat Id 2 rakaat, diawali dengan sholat kemudian dilanjut dengan khutbah. Niatnya begini, caranya begini. 7 kali takbir selain takbir dari ihram, rakaat kedua 5 kali takbir selain dari takbir berdiri. Kasih tahu. Jangan bab dulu saya kasih tahu tentang cara sholat, kasih tahu kan. Sholat Id, sholat istisqa, sholat kusuf, itu kasih tahu cara-caranya. Nah, karena jarang orang melaksanakan itu jarang. Jadi sekedar mengingatkan. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi. Ya, ini masalah takbiran. Hukum takbiran itu menjadi sunnah mulai kalau Idul Fitri min ghurubi syamsi min lailatul Id ila an yadkhula al-imam bis salati. Mulai dari tenggelam matahari alias waktu maghrib di malam takbir, di malam Id. Sampai kapan takbiran itu? Sampai masuknya imam untuk sholat. Imam udah sholat, udah masuk Allahu Akbar, nah udah sholat lagi takbir. Jadi tadi apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Baik itu takbir yang mu'allaq ataupun takbir yang mursal. Takbir mu'allaq yang berkaitan dengan sholat. Kalau mursal tidak ada kaitannya dengan sholat. Dimanapun, kapanpun, lagi naik apapun disunahkan takbir. Nah ini Idul Fitri mursalnya sama mu'allaqnya sama. Mulai dari beduk maghrib sampai imam masuk di dalam sholat Id. Adapun wafil adha, adapun di Idul Adha, kalau pas sholat berarti yang mu'allaq nih, takbiran yang mu'allaq. Sholat yang mafruḍah, sholat yang apa namanya, yang fardu. Nah ini bukan hanya yang fardu aja, tapi sholat nafil juga, sholat sunnah juga. Itu bicara itu. Kalau tiba-tiba mana lebar lagi mau sholat di jenazah, itu juga sholat jenazah. Kalau giliran waktunya di Idul Adha yang itu tetap takbiran. Min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah, dari tanggal 9 Zulhijjah ila asri min akhir ayyam tasyrik, sampai asar akhir hari tasyrik. Sama lagi sa'i juga memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aslinya sa'i nggak ada zikir khusus, cuma disunahkan takbir. Ente hatam Quran di tengah takbir boleh, baca zikir apa aja boleh, doa boleh, baca ratib aja boleh, baca maulid boleh, sambil sa'i sambil jalan antara sofa. Yang nggak boleh nyanyi ya lawatan nggak boleh, karena itu bukan sholawatan, itu cuma bahasa Arab gitu ya. Pancasila juga nggak boleh. Pancasila di atas kepala kita semua, dasar negara. Cuman kalau tempatnya tidak sebenarnya nggak boleh juga. Kalau saya gitu. Jadi harta diem nih, yang ini nggak tahu zikirnya, tapi diem aja itu sah aja saya. Yang penting jalan ya, tepat di atas sofa dan rumah.
terus kemudian sebelum sa'i sudah yakin kalau tawafnya sah, sampai dia dalam keadaan hadas pun boleh sa'i, karena sa'i tidak diwajibkan dalam keadaan berwudu. Beda sama tawaf. Kalau tawaf di manzilatis sholat harus dalam keadaan berwudu. Tapi afdolnya atas sa'i juga dalam keadaan berwudu. Jadi ente nggak usah ragu, maksudnya nggak usah sampai harus keluar wudunya susah jauh dari tempat apa namanya sa'i itu jalan sekitar 700 meteran untuk tempat wudu. Di sampingnya ada zam-zam, boleh dipakai buat wudu. Terus itu salat Id. Nah, bagi perempuan yang haid disunahkan tetap hadir untuk salat Id, tapi dia nggak sholat, dia cuma nungguin khatibnya dan dari khutbah. Sampai mandinya pun boleh. Orang yang haid itu boleh mandi di hari Id, karena mandinya bukan wajib. Karena hari Id itu hari raya memperingati harinya, bukan sholatnya. Kemudian hari itu adalah kemudian harinya buat kemudian sholat. Beda dengan Jumatan, kemudian sholat Jumat. Terus kemudian, jadi kalau Jumatan wanita haid yang disunahkan untuk mandi. Karena tadi dibilangnya sholat Jumat itu sunahnya mandi, dia syaratnya liman yuridu huduraha, bagi orang yang ingin hadir Jumat. Kalau ente musafir, ente nggak mau sholat Jumat, ente bakalan gabung dulu dengan asar, jamat akhir, jamat takdim, maka nggak ada mandinya, nggak ada mandi Jumatannya. Tapi kalau orang mandinya karena kemuliaan hari Jumat, sah-sah aja dia mandi. Faslun wa salatul kusufi sunnatul muakkadah. Kita pernah bahas salat kusuf kan? Salat kusuf ini termasuk salat yang muqarrin, sababnya muqarrin, harus berbarengan dengan gerhana. Jadi salat kusuf itu salat gerhana, harus berbarengan dengan gerhana. Kalau gerhananya belum, ente udah salat duluan, gak sah, alias nggak dianggap itu salat sunnah gerhana. Begitu juga kalau udah lewat gerhananya, ente baru mau sholat atau mau jadinya qadha, nggak bisa. Dia sunnah muakkadah, wa sholatul kusufi sunnatul muakkadah. Tapi sebabnya sebab muqarrin, sebabnya harus berbarengan dengan sholatnya. Fa in fatat, kalau itu ketinggalan, lam tuqda, maka tidak diqadha. Apa yang tidak diqadha? Sholatnya. Kan sama kayak tadi pelaksanaannya, yaitu sholat dulu baru khutbah. Jadi ini dulu kan belum ada kayak sekarang ya, sholat kusuf itu udah ketahuan jamnya dari jam sekian sampai jam sekian ya. Kalau dulu dia udah melihat dulu ke atas, oh udah jadi masuk gerhana, sholat. Setelah selesai sholat dia keluar lagi, kasih tahu, oh masih di gerhana, baru naik khutbah. Lalu khutbah pertama duduk, khatibnya keluar lagi, dia oh masih di gerhana, kan? Jadi benar-benar sholat dan khutbahnya masih di dalam gerhana. Jadi kalau misalnya setelah selesai sholat, khatib baru mau naik atas mimbar untuk khutbah, kata orang yang di luar sudah selesai gerhananya, nggak naik, dan sholat kusuf ini ada dua pendapat. Yang pertama, mayoritas mazhab Syafi'i itu berpendapat dia sama seperti khutbahnya Jumat, khutbahnya
yaitu 2 khutbah. Adapun pendapat yang kedua dia 1 khutbah. Jadi kalau pendapatnya boleh 1 khutbah. Terus kemudian dikusufil syamsi wa kusufil qamari, salat kusuf gerhana matahari dan salat kusuf gerhana bulan itu 2 rakaat. 2 rakaat caranya ada 3. Yang pertama seperti 2 rakaat orang yang sholat subuh, pendek, rukuknya sekali di setiap rakaatnya, dirinya juga sekali di setiap rakaat. Yang kedua caranya adalah setiap rakaat ada 2 diri dan ada 2 rukuk, tapi pendek. Jadi habis baca Fatihah, baca surat, terus kemudian takbir ruku, subhanallahil azim wa bihamdihi wa sami'allahu liman hamidah, bersedekap lagi. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti umumnya kaidah bahwa kalau matahari alias di waktu siang berarti sir, kalau malam berarti jahat. Jadi kalau gerhana matahari bacanya sir atau jahat? Sir. Kalau jahat adanya di gerhana bulan. Adapun sholat Jumat, sholat Id itu pengecualian yang di waktu siang tapi dibacanya jahat. Nomor 1 subuh yang ketinggalan, bacanya jahat. Jadi dia 2 diri dan 2 rukuk. Diri yang pertama dia baca Fatihah, baca surat, terus kemudian rukuk, sami'allahu liman hamidah, dia langsung baca Fatihah. Jadi tetap bersedekap lagi baca Fatihah, baca surat lagi, terus kemudian dia rukuk, sami'allahu liman hamidah, baru baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi baru sujud. Kalau orang dapetin di ruku yang kedua, maka dia dianggap masbuk.